Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah digital inovatif entrepreneurship, saya mengambil tema eh, analisis studi kasus untuk PT Atana Dwi Cahaya Property. Nama saya Laili Handayani dengan NIM 220201010100200 dengan dosen Ibu Heti Hendrayati. Ya, untuk PT Ertono Wijaya Property itu pendahuluannya pengembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet, dan inovasi digital. Transformasi digital sangat berdampak pada industri properti dan service apartment, terutama dalam pemasaran, operasional, dan pelayanan pelanggan. Pesaing yang sangat ketat serta perubahan kebutuhan konsumen menjadikan inovasi digital sebagai faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana profil dan karakteristik bisnis di PT Atana Wijaya Property dan bagaimana penerapan inovasi digital dalam pengembangan usaha perusahaan, bagaimana model bisnis digital berdasarkan dengan bisnis model Canvas, dan selanjutnya adalah strategi inovasi dan pengembangan bisnis yang diterapkan pada perusahaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis model bisnis digital menggunakan bisnis model Canvas, mengidentifikasi strategi inovasi dan pengembangan bisnis perusahaan, menarik pembelajaran kewirausahaan digital yang dapat diterapkan. Profil perusahaan. PT Artana Wijaya Property adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen dan marketing service apartemen serta properti hunian seperti apartemen, hotel, dan townhouse. Berdiri sejak tahun 1997 dan beroperasi di Jakarta dengan fokus layanan pengelolaan properti, pemasaran hunian, serta konsultasi properti. Perusahaan memiliki pengalaman dan melayani pasar ekspatriat, khususnya staf perusahaan Jepang yang bekerja di Indonesia. Eh, Perusahaan juga memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan pelayanan pelanggan untuk meningkatkan daya saing bisnisnya. Bidang usaha dan target pasar. Untuk bidang usaha meliputi layanan manajemen dan operasional service apartemen yang mencakup pengelolaan fasilitas gedung, pengawasan operasional harian, serta pengelolaan hubungan dengan penghuni. Layanan pemasaran dan promosi properti yang bertujuan membantu pemilik properti mendapatkan tenan secara optimal melalui strategi pemasaran yang efektif. Untuk target pasarnya itu adalah ekspatriat asing, khususnya ekspatriat Japanese yang bekerja di perusahaan multinasional di Indonesia. Perusahaan multinasional yang membutuhkan penyedia hunian bagi karyawan asingnya. Selanjutnya adalah investor properti dan pemilik unit apartemen yang membutuhkan jasa pengelolaan profesional untuk menjaga kualitas dan nilai properti mereka. Kenapa alasan pemilihan perusahaan ini? Perusahaan ini memiliki keunikan dalam fokus pasar, yaitu ekspatriat internasional, khususnya Japanese yang membutuhkan standar layanan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar lokal pada umumnya. Hal ini menjadikan perusahaan sebagai contoh nyata bagaimana strategi market dapat diterapkan pada bisnis jasa properti ini. Analisis digital inovatif entrepreneurship, yang pertama adalah bentuk inovasi digital, penggunaan website sebagai media informasi dan promosi properti digital marketing. Yang kedua adalah peranan teknologi dalam pengembangan usaha, yaitu mengintegrasikan website dengan sistem yang connecting untuk melihat kondisi unit vacant atau available dari kantor pusat langsung kepada masing-masing service apartment.
Dampak inovasi digital terhadap daya saingnya dengan selalu mengedepankan informasi yang aktual dari kondisi masing-masing apartemen, baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing apartemen. Analisis model bisnis digital yang pertama adalah customer segment. Customer segment perusahaan ini adalah ekspatriat asing, perusahaan multinasional. Untuk value proposition, proposition adalah manajemen dan marketing service apartment. Untuk channel atau salurannya kita melalui website untuk digitalnya dan untuk selanjutnya adalah corporate dan agent property. Yang keempat adalah customer relationship, itu kepercayaan dan pelayanan yang berkelanjutan. Untuk revenue stream itu kita ada manajemen fee, marketing fee, dan konsultan fee. Untuk key research-nya itu eh, ada advisor, SDM yang berpengalaman di bidang properti, relasi dengan perusahaan-perusahaan Japanese, dan relasi dengan owner masing-masing apartemen. Yang ketujuh adalah key activities. Key activitiesnya yang dilakukan adalah promosi unit, pengelolaan hubungan dengan perusahaan sebagai mitra bisnis, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja. Key partnernya itu ada owner, ada agent properti, perusahaan multinasional, penyedia layanan untuk maintenance dan keamanan yang membutuhkan lebih ketat untuk menjamin penghuni merasa lebih aman. Selanjutnya adalah cost structure. Itu adalah biaya operasional, gaji pegawai, promosi digital, administrasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya, strategi inovasi dan pengembangan bisnisnya. Yang pertama adalah strategi inovasi digital, optimalisasi digital marketing melalui pemanfaatan website, platform listing seperti properti online, dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi pengembangan dan ekspansi bisnis, itu menjalin kerjasama dengan developer atau investor untuk mengelola service apartment. Eh, yang ketiga adalah strategi diferensiasi dan keunggulan kompetitifnya, itu layanan personal dan customer experience. Jadi pengalaman masing-masing personal yang bisa diinformasikan kepada teman-temannya bahwa kondisi ini layanan yang diberikan adalah layanan yang terpercaya dan terbaik untuk mereka referensi mencari akomodasi. Terus pemahaman budaya dan kebutuhan ekspatriat sebagai nilai pembeda dari kompetitor. Yang keempat, ada tantangan dalam pengembangan bisnis, yaitu perubahan tren hunian eh, yang setiap tahun akan ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan karena mereka mempunyai kebiasaan atau apa ya, eh, tradisi yang cukup stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Tapi memang ada beberapa tren hunian yang cukup menjadi tantangan pengembangan bisnis ini. Terus ada faktor ekonomi global juga dapat mempengaruhi jumlah ekspatriat yang bekerja di Indonesia, dan pastinya faktor ekonomi eh, kurs USD itu sangat mempengaruhi nilai sewa yang akan kami berikan. Yang kelima adalah resiko bisnis dan strategi mitigasi, ketergantungan pada pasar ekspatriat, perubahan regulasi properti, serta resiko penurunan permintaan hunian. Pembelajaran kewirausahaan digital itu ada pentingnya pemanfaatan teknologi digital, fokus pada niche market sebagai strategi bisnis, pentingnya customer experience, pentingnya relationship marketing, pentingnya kolaborasi dan kemitraan bisnis.
Kesimpulannya, PT Artona berhasil menerapkan digital inovatif entrepreneurship, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan manajemen properti, mampu meningkatkan daya saing perusahaan serta memperluas pasar internasional. Model bisnis yang terstruktur dan strategi inovasi yang tepat menjadikan perusahaan ini relevan sebagai studi kasus kewirausahaan digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.